Halo guys, balik lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, aku akan kembali melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Love Alarm. Dan sekarang kita mulai masuk di episode kedua. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita melebur ke ceritanya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu ternyata Haeyoung masih menunggu Kim Jojo di depan toko. Namun hingga hari mulai larut, Kim Jojo masih juga belum datang. Di sisi lain, Kim Jojo terlihat masih bersama dengan Sun Oh di dalam gang. Namun tiba-tiba saja hujan turun. Seketika itu ia pun langsung menarik tangannya untuk mencari tempat berteduh. Nah, dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka pun mulai tumbuh. Setelah itu, Kim Jojo langsung bergegas untuk kembali pulang ke rumahnya. Mengingat jika hari ini dia harus menjaga toko. Dan sesampainya di toko, Kim Jojo malah langsung dimarahi oleh bibinya. Kim Jojo pun langsung meminta maaf karena pulang terlambat. Namun sang bibi malah kembali mengungkit-ungkit masalah hutang yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Kim Jojo. Padahal Kim Jojo sudah berusaha dengan keras untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian saat Sun Oh pulang ke rumah, dia pun langsung mengajak Haeyoung untuk berbicara empat mata. Saat itu tiba-tiba saja Sun Oh kembali menanyakan tentang perasaan Haeyoung terhadap Kim Jojo. Namun lagi-lagi ia tidak mau terus terang, dan dia juga malah mengatakan jika dirinya tidak menyukai Kim Jojo. Mendengar hal itu, Sun Oh pun langsung memberitahu Haeyoung jika tadi dirinya telah berciuman dengan Kim Jojo. Seketika Haeyoung pun langsung terdiam dan dia juga malah langsung pergi meninggalkan Sun Oh. Gara-gara itu, Sun Oh pun menjadi sangat yakin jika sebenarnya Haeyoung juga menyukai Kim Jojo. Keesokan paginya, Haeyoung kembali bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dan saat itu dia juga mulai mengikhlaskan seorang wanita yang disukainya tersebut. Namun saat Haeyoung mulai berangkat sekolah, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Sun Oh datang dan menghentikannya. Saat itu Sun Oh kembali menanyakan tentang perasaan Haeyoung terhadap Kim Jojo. Karena Sun Oh sendiri juga merasa tidak enak jika nanti mereka menyukai wanita yang sama. Namun ia tetap saja menutupinya dan juga kembali mengatakan jika dirinya tidak menyukai Kim Jojo. Ia pun tidak percaya begitu saja karena dia juga tahu jika Haeyoung menyukai Kim Jojo. Tetapi di sini Haeyoung malah berbalik bertanya kepada Sun Oh tentang perasaannya terhadap Kim Jojo. Mendengar hal itu, Sun Oh pun malah langsung terdiam. Tak terasa, kini aplikasi Love Alarm telah diunduh oleh lebih dari 10 juta orang. Dan kabar berita itu pun juga mulai disiarkan di seluruh TV nasional. Namun sampai saat ini pembuat aplikasi tersebut malah juga belum diketahui. Karena aplikasi tersebut menjadi booming, semua anak-anak remaja pun mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan love sebanyak-banyaknya. Saat itu Gulmi pun mulai menanyakan kepada Kim Jojo berapa banyak dirinya mendapatkan love di aplikasi Love Alarmnya. Mendengar hal itu, Kim Jojo pun langsung menjadi bingung karena dia sama sekali tidak memasang aplikasi di ponselnya. Gulmi pun menjadi sedikit lega karena dia tidak memiliki saingan. Dan saat itu Gulmi juga mulai berencana untuk mendapatkan hati Sun Oh. Mendengar hal itu, seketika Kim Jojo pun langsung terdiam dan dia juga mulai menjadi kesal dengan rencana Gulmi. Saat berada di sekolah, Kim Jojo mulai terlihat galau karena dirinya mulai mengetahui jika Gulmi sepupunya juga menyukai Sun Oh. Ditambah lagi, dirinya juga tidak bisa lepas dari Il-sik yang sebenarnya Kim Jojo tidak menyukainya. Di sisi lain terlihat Gulmi yang mulai mencari keberadaan Sun Oh. Dan setelah Gulmi menemukannya, dia pun mulai menyalakan aplikasi Love Alarmnya dengan harapan jika Sun Oh akan memberikan love kepadanya. Dan saat Sun Oh masuk ke dalam radius milik Gulmi, tiba-tiba saja aplikasinya tersebut mendapatkan satu buah love. Gulmi pun mulai mengira jika love tersebut berasal dari Sun Oh. Namun ternyata love tersebut berasal dari siswa culun yang diam-diam menyukai Gulmi. Diketahui jika siswa culun tersebut bernama Cheong Do-gu. Saat itu, Do-gu mulai memberanikan diri untuk mendekati Gulmi. Namun Gulmi malah merasa jijik karena dirinya disukai oleh seorang pria culun. Sampai-sampai dia langsung kabur dan bersembunyi di dalam toilet. Do-gu pun tidak menyerah begitu saja dan bahkan dia juga terus mengejar Gulmi dan menunggunya di luar toilet. Ia pun mulai panik karena dia juga mengetahui jika Do-gu masih mengikutinya. Saat itu tiba-tiba saja Gulmi mendapat pesan dari Do-gu yang memintanya untuk bertemu di sebuah taman.
Karena pesan tersebut, Gulmi pun menjadi semakin kesal. Di sisi lain, terlihat Kim Jojo yang kembali bertemu dengan Sun Oh. Saat itu Kim Jojo sebenarnya sedang berusaha untuk menghindarinya. Namun Sun Oh malah dengan sengaja terus mengejarnya. Padahal Sun Oh tahu jika Kim Jojo masih memiliki seorang pacar. Saat itu Sun Oh mulai memberanikan diri untuk meminta nomor telepon Kim Jojo. Tetapi Kim Jojo tidak langsung memberikannya dan malah beralasan jika dirinya akan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, ia pun juga langsung pergi meninggalkan Sun Oh. Ternyata saat itu Kim Jojo berniat akan mengajak Il-sik untuk berbicara empat mata di sebuah taman dengan maksud untuk menyudahi hubungannya. Namun hingga hari mulai sore, Il-sik tidak juga datang di taman itu. Kemudian tiba-tiba saja, Dugu juga datang di taman itu untuk menunggu Gulmi. Tetapi Gulmi juga tidak datang menemuinya. Saat itu Dugu juga mengetahui Kim Jojo berada di sana dan mengira jika Kim Jojo mewakili Gulmi yang tidak datang. Karena dia tahu jika Kim Jojo adalah sepupu dari Gulmi. Namun Kim Jojo langsung mengatakan tidak karena sebenarnya dia sendiri juga sedang menunggu seseorang. Mendengar hal itu, Dugu pun mulai menjadi kecewa. Bahkan Dugu pun juga mulai menjadi menangis karena cintanya ditolak mentah-mentah oleh Gulmi. Padahal Dugu sudah menyiapkan hadiah untuknya. Saat itu Kim Jojo mulai berusaha untuk menenangkannya agar Dugu tidak terlarut dalam kesedihannya. Pada akhirnya Dugu pun mulai tersadar jika cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Dan saat itu Dugu juga mulai memberikan hadiah tersebut kepada Kim Jojo dengan maksud agar dia bisa mengikhlaskan semua rasa cintanya kepada Gulmi. Kemudian Kim Jojo pun langsung membuka hadiah tersebut dan dia malah menjadi terkejut karena di dalamnya berisi sebuah ponsel terbaru. Seketika Kim Jojo pun langsung mengembalikannya. Namun Dugu tetap bersikeras memberikannya dan dia pun juga langsung pergi meninggalkan Kim Jojo. Saat Dugu mulai pergi, Kim Jojo pun kembali membuka kotak itu dan mengambil ponselnya. Di ponsel itu ternyata juga mendapat sebuah notifikasi untuk mengunduh aplikasi Love Alarm dan tanpa pikir panjang, ia pun juga mulai mengunduhnya. Seketika, aplikasi itu pun langsung terinstall dan kini Kim Jojo mulai terdaftar di aplikasi tersebut. Di waktu yang bersamaan, Kim Jojo juga mendapatkan sebuah pesan grup dari sekolah. Dan Kim Jojo melihat sebuah video tentang perkelahian antara Il-sik dan Sun Oh. Diketahui jika perkelahian itu terjadi karena Il-sik terbakar api cemburu. Saat itu ternyata Il-sik telah mengetahui jika Sun Oh berciuman dengan Kim Jojo. Dan karena hal itu Il-sik pun menjadi marah dan langsung menghajar Sun Oh tanpa ampun. Entah siapa seseorang yang memberitahu Il-sik mengenai ciuman tersebut. Tapi untungnya saat itu Haehyung datang dan langsung membantu Sun Oh. Walaupun Haehyung juga ikut dihajar. Setelah kejadian tersebut, Kim Jojo pun mulai menemui Il-sik di tempat latihannya. Namun saat itu Il-sik langsung memintanya untuk tidak berbicara karena Il-sik juga tahu jika Kim Jojo berniat akan memutuskan hubungannya. Il-sik pun meminta kepada Kim Jojo untuk melupakan semua permasalahan mereka dan berniat ingin memulainya kembali dari awal. Il-sik juga meminta kepada Kim Jojo untuk menyembunyikan Love Alarmnya kembali karena sebelumnya Il-sik telah mendapatkan sinyal tersebut dan mengira jika itu adalah sinyal dari Kim Jojo. Ternyata saat itu Kim Jojo sama sekali tidak memberikannya sinyal karena Kim Jojo belum menginstal aplikasi tersebut di ponselnya. Gara-gara hal itu, Kim Jojo mulai merasa jika Il-sik telah ada yang menyukai. Ditambah lagi, sebenarnya Kim Jojo juga tidak mempunyai rasa sama sekali kepada Il-sik. Kemudian ia pun mulai berterus terang kepada Il-sik jika dirinya baru saja menginstal aplikasi Love Alarm. Namun Kim Jojo tidak mendapatkan sinyal dari Il-sik, padahal ia berada di dalam radius Kim Jojo. Hingga akhirnya hubungan mereka pun menjadi putus. Seperti biasa setelah pulang sekolah, Kim Jojo pun kembali melakukan pekerjaan paruh waktunya di sebuah kedai barbeque. Namun saat itu bosnya malah memintanya untuk lembur karena Kim Jojo datang terlambat. Mendengar hal itu, Kim Jojo pun langsung menolaknya karena dia juga disuruh oleh bibinya untuk menjaga toko. Tetapi bosnya tersebut juga tidak mau dan tetap meminta Kim Jojo untuk lembur. Obrolan itu ternyata diketahui oleh Haehyung. Dan karena Haehyung merasa kasihan kepada Kim Jojo, dia pun langsung menemui bosnya untuk meminta menggantikan lemburan Kim Jojo. Saat Kim Jojo akan pulang, tiba-tiba saja aplikasi Love Alarmnya berbunyi dan di tempat itu dirinya mendapatkan satu buah love. Entah siapakah seseorang yang menyukainya.
Kemudian keesokan harinya saat di sekolah, semua murid-murid yang berada di sana pun juga mulai membicarakan Kim Jojo. Karena di dalam grup Facebook sekolahnya mulai tersebar foto-foto ciuman antara Kim Jojo dan Sun Oh tempo lalu. Kim Jojo yang mengetahui hal itu pun langsung menjadi terkejut. Lalu tiba-tiba saja Gulmi datang menghampirinya dan langsung membanting ponsel milik Kim Jojo. Saat itu ternyata Gulmi mulai kesal karena dia merasa jika Kim Jojo telah merebut Sun Oh darinya. Gulmi yang merasa tidak terima itu pun juga langsung menghajar Kim Jojo dan bahkan Gulmi juga langsung mempermalukannya. Saat itu ternyata Sun Oh juga melihat pertengkaran mereka. Namun dia malah tidak berusaha untuk menolongnya. Kemudian tiba-tiba saja seorang guru datang dan langsung memisahkan mereka. Saat berada di kelas, semua teman Kim Jojo pun masih saja membicarakannya. Bahkan sahabatnya yang bernama Janggo juga mulai mengabaikannya. Entah kenapa tiba-tiba Janggo menjadi seperti itu. Yang jelas hal itu membuat Kim Jojo menjadi tambah kecewa dan sakit hati. Kemudian tiba-tiba saja Sun Oh datang menemui Kim Jojo untuk mengajaknya pergi dari kelas itu. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.